Hai, perkenalkan saya Putri Sena Yuniar. Saya dari Universitas Indonesia Membangun dengan NIM 10 11 23 11 0033 dengan mata kuliah Customer Relationship Management dan dosen pengampu Bapak Ridwan Mutakin, SPD, MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan H&M. H&M atau Hennes & Mauritz adalah salah satu perusahaan retail fashion terbesar di dunia yang berasal dari Swedia. Dikenal dengan gaya modern dan harga terjangkau, H&M memiliki misi untuk menawarkan fashion dan kualitas dengan cara yang berkelanjutan. Didirikan pada tahun 1947 oleh Erling Persson, H&M awalnya hanya menjual pakaian wanita dengan nama Hennes yang berarti miliknya dalam bahasa Swedia. Pada tahun 1968, perusahaan mengakuisisi Maurits Woodford, sebuah toko perlengkapan pria, dan nama Hennes & Mauritz resmi digunakan. Saat ini, H&M Group memiliki lebih dari 4.000 toko di seluruh dunia dan mengelola beberapa merek lain seperti COS, Monkey, Weekdays, Other Stories, dan Arcade. Dalam beberapa tahun terakhir, H&M juga aktif dalam isu keberlanjutan. Melalui inisiatif seperti Conscious Collection, H&M mendorong penggunaan bahan daur ulang dan ramah lingkungan, serta mengajak pelanggan untuk mendaur ulang pakaian lama mereka. Tidak hanya di toko fisik, H&M juga berkembang pesat secara digital, menyediakan pengalaman berbelanja online yang nyaman di berbagai negara. Di Indonesia, H&M juga mulai beroperasi pada tahun 2013 dan telah menjadi salah satu merek fashion favorit anak muda. Gaya trendy, harga terjangkau, dan kampanye global menjadikan H&M terus relevan hingga hari ini. Di balik kejayaan sebagai salah satu raksasa retail fashion dunia, perusahaan H&M juga menghadapi berbagai permasalahan serius yang mempengaruhi reputasi dan operasional bisnisnya. Salah satu isu utama adalah overproduksi. Dengan sistem fast fashion, H&M menghasilkan jutaan pakaian setiap tahun, namun tidak semua produk terjual. Pada 2018 dilaporkan bahwa H&M memiliki lebih dari 4,3 miliar dolar AS stok pakaian yang tidak terjual, yang memicu kritik terhadap praktik konsumsi berlebihan. Permasalahan yang kedua adalah dampak lingkungan. Model bisnis fast fashion dituding sebagai kontributor besar terhadap pencemaran lingkungan, mulai dari limbah tekstil hingga penggunaan air yang tinggi dalam proses produksi. Isu ketiga menyangkut etika tenaga kerja. Beberapa pabrik pemasok H&M di Asia dilaporkan memiliki kondisi kerja yang buruk, upah rendah, hingga pelanggaran HAM. Walaupun H&M telah berkomitmen pada transparansi rantai pasok, laporan-laporan ini masih menjadi bayangan kelam. Selain itu, H&M juga sempat terlibat dalam kontroversi politik dan budaya, seperti boikot besar-besaran dari konsumen Tiongkok pada tahun 2021. Setelah H&M menyatakan keprihatinannya atas dugaan kerja paksa di Xinjiang, pernyataan tersebut membuat produk dan toko H&M diblokir dari e-commerce dan peta digital di Tiongkok. Tekanan dari konsumen, regulasi, dan kompetitor digital juga menyebabkan penurunan penjualan di berbagai negara. Sejak 2020, H&M telah menutup ratusan toko fisik dan beralih fokus pada transformasi digital. Sebagai tanggapan, H&M mulai memperkuat program keberlanjutan, mengurangi produksi massal, meningkatkan koleksi conscious, dan berinvestasi dalam teknologi seperti AI forecasting untuk menyesuaikan stok dan tren pasar. Permasalahan yang dihadapi H&M menjadi cermin bagi seluruh industri fast fashion. Kini tantangan terbesarnya bukan hanya menjual pakaian, tetapi juga menjawab tuntutan dunia akan mode yang lebih etis dan berkelanjutan. Where some see waste, we see potential. Where some see rubbish, we see beauty. And where some just see scraps and leftovers, we see the beginning of something new. Because we're changing fashion, starting with the things that used to be thrown away. So from now on, let's wear the waste. Setelah menghadapi berbagai tantangan, kini H&M perlu fokus pada peningkatan retensi dan loyalitas pelanggan. Loyalitas tidak hanya sekedar pelanggan membeli kembali,
tetapi juga tentang bagaimana mereka menjadi bagian dari nilai dan identitas merek. Dalam teori Customer Relationship Marketing, menurut Berry, tahun 1983, loyalitas terbentuk dari hubungan yang kuat, konsisten, dan bernilai antara pelanggan dan merek. Maka dari itu, H&M perlu memperbaiki pendekatan mereka dalam menjalin hubungan jangka panjang dengan konsumen. Solusi pertama, meningkatkan personalization dengan teknologi AI. Menurut Cutler dan Keller tahun 2016, pelanggan yang merasa dipahami akan lebih setia terhadap suatu merek. H&M dapat menggunakan AI untuk menghadirkan rekomendasi produk personal, promosi berbasis perilaku pembelian, dan komunikasi digital yang relevan. Solusi kedua, loyalty program yang lebih bermakna. H&M dapat mengembangkan program loyalitas bukan hanya berbasis diskon, tapi juga pengalaman eksklusif seperti early access, event khusus, dan penghargaan berbasis kontribusi keberlanjutan. Solusi ketiga, pendekatan omnichannel yang konsisten. Dengan menggabungkan toko fisik, aplikasi mobile, dan platform e-commerce, H&M bisa memberikan pengalaman belanja yang mulus dan konsisten di semua saluran. Ini sejalan dengan model omnichannel loyalty menurut PwC tahun 2021. Solusi keempat, transparansi dan nilai sosial. Generasi Z dan milenial lebih loyal pada merek yang sejalan dengan nilai mereka. H&M perlu membuktikan komitmen terhadap etika kerja, lingkungan, dan keberlanjutan. Tidak hanya melalui iklan, tapi juga praktik nyata. Dengan pendekatan personalisasi program, loyalitas bernilai, integrasi omnichannel, dan nilai sosial yang kuat, H&M berpeluang tidak hanya mempertahankan pelanggan, tapi juga membangun komunitas konsumen yang setia dan terlibat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti perkuliahan Customer Relationship Management atau CRM. Perkuliahan ini memberikan banyak wawasan baru tentang pentingnya membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Saya belajar bahwa loyalitas pelanggan bukan terjadi secara instan, tetapi dibentuk melalui pengalaman, nilai, dan komunikasi yang berkelanjutan. Saya juga menyadari bahwa di era digital saat ini, CRM bukan hanya soal data, tapi juga bagaimana memahami kebutuhan dan emosi pelanggan secara lebih dalam. Melalui studi kasus, diskusi kelas, hingga praktik dengan tools CRM, saya mendapatkan pengalaman yang tidak hanya memperluas pengetahuan, tapi juga membentuk pola pikir strategis dalam dunia bisnis yang kompetitif. Terima kasih kepada dosen pengampu atas bimbingannya yang luar biasa, serta kepada teman-teman atas kerjasama dan semangat belajarnya selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang kami peroleh dalam mata kuliah ini dapat kami terapkan di dunia kerja maupun dalam membangun bisnis kami di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa.